Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Vivi, dan rekan saya. Renaldi Haji Firmansyah. Bertemu lagi di podcast Ngopi, Ngobrol seputar imigrasi. imigrasi. Hari kita akan membahas apa nih? Yang seru. Apa ya? Enaknya apa ya? Gimana kalau membahas pendetensian nggak sih? Tapi Ah, negara boleh. lain. Iya ya. Kita kan biasanya cuma denger nih pendetensian apa sih ya yang di Indonesia nih. Iya, yang di Kita belum Indonesia pernah aja. tahu nih di negara Iya. lain tuh apa. Enaknya negara mana ya? Yang deket-deket aja nggak sih? Apa ya yang enak ya? Kayaknya Negara Jepang tetangga. boleh sih ya. Oh iya, Jepang. negara tetangga tuh. Jepang tuh kayaknya seru Jepang. deh, asik Boleh, deh. boleh. Jadi untuk teman-teman, jadi kita akan membahas pendetensian. Apa sih pendetensian bedanya yang di Indonesia dan di Jepang? Iya. Dan kalau untuk teman-teman, apa itu pendetensian? Pendetensian adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat imigrasi kepada warga negara asing yang telah melanggar tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Contohnya seperti overstay dan yang lainnya. Nah, mereka nanti orang asing yang melanggar administrasi keimigrasian akan ditempatkan di Rudenim atau ruang detensi imigrasi. Enaknya kita undang siapa ya yang tahu nih mengenai masalah keimigrasian? Nah, kita kan kurang tahu nih ya. Kita undang yang lebih tahu kali ya. Boleh Jadi nih. dalam podcast kali ini kita udah menyiapkan 3 orang bintang tamu yang keren, kece tentang pendetensian ini. Dia lebih tahu sih, pasti lebih Pastinya keren. Taruna pasti ya. Bisa jadi. Ya, siapa ya? Ya, kita undang 3 orang terbaik kakak-kakak dari Taruna Politeknik Imigrasi. Halo, selamat datang. Kakak-kakak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng dan gagah-gagah. Jadi kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari sebelah kanan saya, Kak siapa Kak? Perkenalkan. Halo, saya Lupa. Sebelah kiri? Saya Pradia. Saya Niken. Wah, Dan kakak-kakak ini dari Taruna Politeknik Imigrasi jurusan apa Kak? Kalau boleh tahu? Kami dari jurusan hukum. Oh, pas banget nih. cocok ya teman-teman. Karena kita mau bahas tentang pendetensian, cocok kalau kakak-kakaknya dari jurusan hukum. Pasti lebih tahu tentang peraturan apa yang mestinya dilakukan kepada warga negara asing. Kak, kami ingin lebih tahu sih pendetensian sendiri di Indonesia tuh apa dan fungsinya apa sebelum kita ingin tahu lebih lanjut tentang negara lain, Kak. Coba boleh tolong dibantu, Kak. Oke, jadi halo teman-teman, saya akan membuka materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai pendetensian. Kita tahu di dalam berkehidupan ada namanya sebuah penahanan. Jadi diibaratkan nih, seorang deteni adalah tahanan warga negara asing yang berada di suatu negara. Jadi deteni ini dimasukkan ke ruang Rudenim atau ruang detensi, rumah detensi imigrasi. Ya, iya. Nah, kenapa namanya dinamakan pendetensian? Karena beda pendetensian dengan penahanan layaknya warga negara Indonesia itu Kayak sendiri. beda ya, menapi itu beda ya? Iya, jadi kalau pendetensian itu isinya adalah deteni, Oh, yang deteni. tentunya isinya adalah warga negara asing. Berarti khusus negara gitu. orang asing doang nih. Berarti beda ya sama lapas sama rutan Ya. yang isinya WNI ya? Betul. Oh, Itu juga beda. membedakan urusan kita yang keimigrasian sama urusan yang pemasyarakatan. Oh, jadi gitu teman-teman. Beda nih antara imigrasi dan pemasyarakatan, Terus antara lapas. biasanya dan kenapa sih Kak imigrasi. orang luar negeri itu ditahan? Masuk Rudenim tuh kenapa? Iya. Kalau kayak dia WNI yang masuk lapas kan biasanya maling, Iya. narkoba atau melakukan tindakan kejahatan lain. Kalau warga negara asing ngapain sih di Indonesia kok sampai ditahan? Kalau warga negara asing itu kan orang asing yang masuk ke Indonesia itu kan biasanya tuh kan ya biasanya sih wisata, belajar, tapi kan Iya. mereka juga nggak nutup kemungkinan ngelakuin hal-hal buruk di Indonesia. Tapi juga ada yang sifatnya kelalaian sih. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri, orang yang udah masuk di Rudenim itu atau rumah detensi itu biasanya tuh udah ditransfer dari
ruang detensi di kantor imigrasi. Dan biasanya orang-orang asing itu biasanya kalau di Indonesia ya itu biasanya melanggar tindakan administratif keimigrasian itu biasanya overstay, itu yang paling sering. Oh, paling sering itu overstay ya, Kak? Iya, bener banget. Gitu. Kalau yang misal paspornya habis nih, itu tuh kena TAK nggak sih, tindak administratif gitu nggak sih? Iya, nah itu tadi seperti yang rekan Ulfa bilang, itu kan ada bisa juga dia melakukan kelalaian. Nah, Oh, itu termasuk iya, kelalaian ya? termasuk kelalaian. Jadi kan orang asing itu mungkin karena terlalu asik liburan di Indonesia, terus ketemu sama keluarganya atau sama pasangannya, jadi mungkin mereka lupa kalau misalnya mereka harus memperpanjang misalnya kayak visa, izin tinggal. Nah itu juga kadang kita temukan beberapa permasalahan itu mereka lupa untuk memperpanjang izin tinggal atau visa. Udah keenakan di Indonesia kali Iya. ya teman-teman. Kalau di kayak di lapas itu kan, orang di lapas itu kan tahu dia berapa lama dihukum. Kalau orang WNA ini di Rudenim ini berapa lama, Kak? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk lamanya itu pasti ada untuk masa waktunya itu, mungkin menunggu pemberkasan, karena itu kan bukan cuman tugas dari Rudenimnya, itu harus ada koordinasi antara Rudenim dan kantor imigrasi. Nah itu nanti sebenarnya akhir dari masa tahanan masa deteni di Rudenim itu nanti berakhirnya ke pendeportasian. Jadi itu mereka dikembalikan ke negara asalnya. Nah itu juga menunggu kesiapan dari deteninya sendiri. Oh, maksudnya kesiapan tentang uang buat Iya. deportasi. Ya, aku izin nambahin dikit nih ya. Iya. Kalau orang asingnya udah masuk di Rudenim itu sebenarnya dia bisa balik lagi ke negara asalnya asalkan ada sponsor dari keluarganya sendiri, jadi dibiayain sama keluarga sendiri. Tapi kalau nggak ada biaya, jadi dia maksimal nunggu di Rudenim itu 10 tahun. Kalau nggak dia bakal dideportasi sama Indonesia. Oh, jadi misalkan dia nggak ada biaya, jadi dia bisa nunggu sampai 10 tahun. Benar, Oh, lama juga ya. lama juga ya. Ya. Menarik juga ya kalau tentang pendetensian ini. Tapi saya ini, Kak, dari tadi banyak yang teman-teman juga nanya kalau pendetensian kan teman-teman juga banyak yang kurang lebih udah tahu lah. Tapi kan mereka pada belum tahu tentang pendetensian di Negara luar negeri, luar. di negara lain. Terus tadi teman-teman banyak yang request di negara Jepang, Kak. Kakak mungkin lebih tahu tentang pendetensian di negara Bisa Jepang, Kak. jelaskan Tolong apa bisa dasar dijelaskan. hukum pendetensian di negara Jepang tuh apa sih, gimana gitu dasar hukumnya? Kalau di negara Jepang ya, setahu kita itu dasar hukum di negara Jepang itu berasal dari Code of Criminal Procedure dan undang-undang khusus terkait detensi seperti Detention of Act. Kelembagaan yang mengelola kan kalau di Indonesia itu kan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, khususnya lagi di Direktorat Imigrasi kan. Tapi kalau di Jepang itu kelembagaan yang mengelola itu di kepolisian yang melakukan penahanan, kejaksaan yang juga ikut serta memperpanjang, serta pengadilan yang sebagai pengawas independen untuk perpanjangan dari penahanan itu kalau di negara Jepang. Oh, kok jadi di negara Jepang tuh bukan kayak di Indonesia yang pejabat imigrasi ya, Kak? Jadi Bukan dia dibantu oleh polisi. Iya. Oh. Dan lembaga-lembaga itu koordinasi, bukan sifatnya satu kayak imigrasi gitu enggak. Beda ya. Beda. Ini beda nih. Nah, Terus? selain itu ada juga sistem pengawasan ketat nih yang kami tahu ya, yang membuat proses penahanan tidak mudah diperpanjang sembarangan seperti di Indonesia. Nah, itu Jepang ini menerapkan mekanisme yang memastikan tahanan tidak ditahan lebih lama daripada waktu yang diperbolehkan tanpa proses hukum yang jelas. Kayak misalnya tadi, kalau di Rudenim Indonesia itu 10 tahun. Iya. Ya. Terus mekanisme atau prosedur penahanan secara rinci di Jepang itu, misalnya nih, contoh kasusnya setelah seseorang diduga melakukan tindak pidana, kepolisian boleh menahan selama 48 jam untuk penyidikan awal. Kalau misalnya di Indonesia itu kan awalnya ditahan di ruang detensi di kantor imigrasi. Nah, lalu kalau misalnya di Jepang itu jika diperlukan perpanjangan penahanan, jaksa dapat mengajukan permohonan perpanjangan
ke pengadilan hingga maksimal 10 hari. Jika masih diperlukan, pengajuan kedua bisa dilakukan lagi sampai total 23 hari. Berarti nggak selama di Indonesia ya? Iya, kalau misalnya di Indonesia kan langsung ditransfer ke Rudenim. Hmm. Kalau di Jepang itu ada masa waktu sampai 23 hari. Lama juga tapi Kak Iya. itu. Tapi saya beberapa hari lalu bacalah di koran internasional itu katanya PBB masalahin tentang pendetensian Jepang ini. Iya. Kenapa sih Kak itu? Katanya melanggar HAM atau apa gitu. Tolong. Baik, baik. Saya Dengar mau- juga kan Kak? Iya, mau menyinggung soal isu ini soalnya. Heeh. Jadi teman-teman sedikit informasi kalau penahanan pendetensian di Indonesia sama di Jepang itu ada perbedaan. Jadi di Jepang itu ada namanya indefinite detention. Jadi dia tuh bisa menahan tanpa batas waktu. Wah, Kok gak ada bisa? batasannya berarti. Iya, dan di situ juga membuat PBB ini apa namanya melanggar hak asasi manusia. Jadi orang-orang yang asing di Jepang itu bisa ditahan untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan tanpa proses yang memadai. Dan ini masih berlangsung sebuah rundingan karena jelas tentu kalau orang didetensi apa namanya tanpa batas waktu, jelas tentu psikologisnya akan terganggu. Iya sih. Kasihan sih. Dan tanpa adanya kejelasan dia dilepaskannya kapan, dikembalikannya kapan, dan tentunya ini melanggar hak asasi manusia. Kasihan juga ya. Kasihan juga ya berarti deteni kalau di sana ya. Hati-hati berarti kita kalau ke Jepang ya. Jepang. Tapi apa sih biasanya yang pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang masuk di Jepang sehingga ditahan sebegitu lamanya? Kalau di Indonesia kan kata kakak Cynthia tadi overstay ya Kak paling sering ya. Kalau di Benar. Jepang tuh apa sih Kak? Kalau di Jepang itu yang pertama karena bukan dasar kelalaian atau apa. Kalau overstay itu kan biasanya kelalaian ataupun emang kesengajaan dan covernya itu emang dia nggak peduli aja sama peraturan. Nah tapi kalau yang di Jepang ini berlandaskan dia bekerja, tapi dia di sana niatnya liburan Oh, begitu. kayak bohong lah ya. Iya. Terus subjek yang didetensi di Jepang itu kayak apa aja sih? Nah, kalau Apa Udah aja? lanjut. Oke, berarti kalau terkait subjek pendetensian di Jepang ini tersangka tindak pidana biasanya. Tapi kalau misalnya di Jepang ini ada perlindungan khusus untuk anak-anak dan perempuan. Oh jadi bentar-bentar Ya. Kak. Jadi yang orang yang melakukan tindak pidana itu yang didetensi. Ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan beda case nih. Orang yang melakukan tindak pidana dan TAK dibagi dua. Kalau di Jepang itu orang yang tindak pidana itu juga masuk dalam TAK Jepang. Iya. Oh, terus tapi perlindungan khusus maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu untuk perlindungan khusus untuk anak-anak dan perempuan ini Jepang itu memberikan perhatian terkait hak asasi selama masa penahanan dan pembatasan penggunaan kekerasan atau interogasi secara paksa. Ya, saya dia mau nambahin? Kalau dari aku sih bener tadi, setuju banget apa yang udah dibilang sama disampaikan. Sistemnya itu menurut kita sih udah cukup apa ya, mempertimbangkan dari si yang didetensikan atau dikenakan tindak TAK di negara Jepang itu tadi sih. Nah, ini saya tanya ke kakaknya sebagai Taruna Politeknik Imigrasi dan nantinya bakal menjadi pejabat imigrasi yang berlangsung secara kontak dengan warga negara asing. Kalau menurut kakak, pandangan kakak lah tentang hukum yang telah diterapkan di Jepang ini bagaimana kalau menurut pandangan kakak? Yang tadi udah melanggar HAM atau dan sebagainya. Dan apabila menurut kakak bisa nggak, kan bagus ini kalau ketat kayak gitu kan bagus, bisa nggak diimplikasikan ke Indonesia? Menurut kakaknya, siapa dulu yang mau jawab? Oh, baik, saya izin menjawab. Aslinya kita bisa aja menerapkan peraturan seperti Jepang karena memang ketat. Jadi orang-orang asing yang masuk ke Indonesia jadi takut mau Nggak berulang di bisa Indonesia. semena-mena di Indonesia Ya ya betul. kan? Cuman karena kita nih salah satu dewan HAM di PBB, jadi kita nggak bisa serta-merta langsung menerapkan sistem yang ada di Jepang. Karena yang saya jelasin tadi, Jepang ini cukup Bisa lama banget gitu cukup keras soalnya. dengan treatment kepada orang asing. Aku mau baca ini sedikit. Jadi orang-orang yang didetensi di Jepang itu menderita psikologis yang cukup akut sampai banyak yang deteni-deteninya itu yang aksi mogok makan. Jadi kebanyakan mereka tuh lebih baik mati aja daripada lama-lama menderita di sana. Mentalnya udah kena ya itu. Betul.
Jadi yang saya baca juga banyak kasus kematian seperti Wisma Sandamali di tahun 2021 lah. Itu yang terungkap ya. Iya. Belum yang memang tidak diekspos di media begitu. Berikutnya soal sistem suaka yang di Jepang itu sangat ketat. Jadi terkait kebijakan suaka itu di sana sangat konservatif. Tingkat pengakuannya itu rendah. Jadi Jepang itu dikenal memiliki salah satu tingkat pengakuan suaka yang terendah di antara negara-negara maju. Berikutnya detensi pencari suaka ini permohonannya itu sering ditolak bahkan setelah banding, berisiko tinggi untuk ditahan dan menjadi subjek detensi tanpa batas waktu. Inilah karena Jepang ini memang sistemnya keras pada orang asing. Ya, ini membuat Jepang ditakuti sama orang-orang yang mau berkumpul di negara ini. Aku mau nyinggung sedikit nih, tadi kan ada dibahas sedikit tentang dasar hukum ya tadi yang dibahas dibahas di awal, dasar hukum, kelembagaan pendetensian itu. Kalau di Indonesia sendiri kan kita tahu kalau di Indonesia tuh makanya KUHP, yaitu berdasarkan KUHP yang berdasarkan dari hukum acara pidana sebagai dasar utama penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dan juga kita memakai UU Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 itu sebagai fundamental dari penegakan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Nah, kelembagaan pendetensian juga yang mengurusi itu kan banyak ya. Sebenarnya tadi ya mungkin yang paling utama kalau di Indonesia kan keimigrasian kan, tapi sebenarnya nggak nutup kemungkinan kita koordinasi sama kepolisian, Polri, TNI gitu-gitu. Terus kalau pengawasan atau pengadilan yang mungkin mengurusi ke ranah yang lebih serius itu kan yang kita tahu kan seperti Komnas HAM ataupun pengadilan lainnya. Nah, kalau mirip atau enggak dari Indonesia sama Jepang itu sendiri kan sebenarnya secara prinsip sih udah hampir mirip atau hampir sama kan. Tapi jangka waktu penahanan di Indonesia itu sebenarnya cenderung lebih lama ya, seperti udah kita bahas tadi kan. Kalau di Indonesia 10 tahun, tapi kalau di Jepang kan nggak selama 10 tahun kan. Dan kalau kepolisian itu kan bisa nahan juga sampai 20 hari, dan kejaksaan maksimal itu sampai 40 hari. Jadi itu tadi garis besar lah dari dasar hukum dan jangka waktu penahanan. Iya, paham. Terima kasih ya Kak. Tapi kan berarti menurut kakak-kakak Taruna Politeknik Imigrasi ini kan yang dilakukan Jepang itu udah sangat baik. Terus aslinya dan baik kalau diaplikasikan ke negara Indonesia. Terus apa sih kelemahan atau tantangan? Kenapa kok yang di Jepang ini belum hingga sekarang dipakai di Indonesia? Nah, jadi ada nih beberapa tantangan pelaksanaan waktu, misalnya waktu penahanan di Indonesia nih. Nah, ini durasi panjang yang ada di Indonesia ini berpotensi mengganggu hak asasi tersangka kalau misalnya di Indonesia. Jadi, selain itu sering ada kendala dalam pengawasan dan perlakuan terhadap tahanan. Misalnya, seperti kondisi tahanan yang kurang memadai dan minimnya akses ke penasihat hukum. Sedangkan kalau di Jepang itu mereka diberikan waktu untuk misalnya menyewa pengacara dalam beberapa hari yang diberikan kepada deteninya. Kalau di kita itu masih kurang. Nah, lalu tentang subjek pendetensian, ada nggak perbedaan yang signifikan nih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya perbedaan signifikan antara Jepang dan Indonesia. Ini durasi misalnya sebagian besar tersangka ini masih tindak pidana kalau misalnya di Jepang. Lalu tapi dalam praktiknya kadang ada penahanan yang berlebihan terhadap saksi atau satu orang yang belum pasti bersalah. Terus ada pelindungan terhadap anak dan perempuan juga ini konsisten. Gitu. Jadi kalau Indonesia ini masih kasihan lah ya. Mungkin karena tadi disinggung Kak Fradia tentang salah satu Indonesia masuk Dewan HAM ya Kak ya. Jadi makanya kita masih memperhatikan tentang hak asasi manusia. Walaupun orang luar negeri itu nggak ada sangkut pautnya sama Indonesia, tapi kita masih memperhatikan hak asasi manusia itu. Terbaik Indonesia ini tentang HAM itu ya. Kita udah panjang lebar nih pembicaraan kita mengenai pendetensian Jepang dan Indonesia. Jadi kalau disimpulkan nih Kak Fradia, apa sih kelebihan praktik penahanan di Jepang dibandingkan dengan Indonesia itu apa sih? Jadi begini, kalau di Jepang sendiri itu bahwa praktik pendetensiannya
itu lebih ketat dan pengawasannya lebih baik. Namun sementara di Indonesia masih harus memperbaiki aspek-aspek tertentu. Dan tentunya di Indonesia itu kita ketahui rumah detensi imigrasi banyak yang overload, kebanyakan isinya, kebanyakan pasien lah istilahnya. Jadi kita juga soal fasilitas juga belum mumpuni untuk melakukan pendetensian seketat Jepang. Jadi mungkin hal tadi yang sudah dikatakan Niken juga salah satu pertimbangan gimana Indonesia nggak bisa menerapkan seperti negara Jepang. Kalau menurut Kak Niken sama Kak Cynthia, bagaimana Kak? Kalau perbandingan ya dari negara Jepang sama Indonesia, kalau dari penegakan hukumnya udah jelas di negara Jepang itu lebih ketat dan tegas. Jadi kayak kalau di Indonesia ini kan masih tumpang tindih ya sebenarnya, kayak mau ke arah HAM atau sebenarnya mau penegakan hukum gitu loh, masih kayak bingung sebenarnya mau milih yang mana gitu kan. Tapi kalau di Jepang ya kalau kamu buat salah ya kamu dihukum gitu. Jadi sebenarnya praktik di negara Jepang itu harus secepatnya diadopsi di Indonesia. Kalau menurut aku sih gitu ya. Gitu. Iya. Mungkin biar teman-teman bisa cepat ngerti atau paham nih, kita kasih contoh nyatanya aja mungkin ya. Oh, iya, boleh, Kak. Nyatanya aja Kita ya. punya nih Biar Lebih paham ya. Nah, ini ada salah satu kasus yang sering dikutip adalah proses detensi pra persidangan yang berlangsung selama 23 hari di Jepang, seperti pada kasus dugaan penipuan besar di Tokyo tahun lalu. Nah, dalam kasus itu tersangka ditahan selama masa yang diperbolehkan dan dapat mendapatkan hak pengacara. Lalu langsung disidang. Mekanisme ini menunjukkan kepatuhan ketat terhadap aturan jangka waktu. Jadi nggak ada ulur-ulur waktu seperti Indonesia mungkin bisa dibilang masih ada Intervensi dari intervensi dari mana aja. Terus ada data nggak sih tentang rata-rata durasi penahanan di Jepang? Nah, ini ada nih, menurut data Kementerian Kehakiman Jepang, tahun 2024 rata-rata durasi penahanan pra persidangan adalah sekitar 18 hingga 22 hari. Mengikuti ketentuan hukum yang ada, tingkat pengaduan terkait perlakuan tahanan juga relatif rendah, menunjukkan mekanisme pengawasan di Jepang ini berjalan dengan baik. Sekarang gimana kalau misalnya kita kasih juga contoh kasus di Indonesia? Oh, ada Kak? Ada, coba Boleh, Kak? dia nih, kayaknya bisa nih. Boleh aku izin membacakan ya. Kalau salah satu Contoh kasus Contoh kasus kasus di Indonesia itu adalah penahanan terdakwa korupsi di beberapa daerah yang menurut laporan media ternyata mengalami penahanan sampai lebih dari 3 bulan sebelum persidangan. Padahal KUHP hanya menyebut maksimal 60 hari. Nah, ini jadi sorotan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan Komnas HAM 2023, sekitar 35% tahanan mengalami penahanan melebihi batas waktu KUHP. Ini disebabkan karena proses hukum yang cukup lambat dan kurangnya fasilitas pendukung di lembaga masyarakatan. Begitu. Jadi dari semua jawaban-jawaban kami mengenai imigrasi Jepang dan Indonesia, menurut kakak-kakak MC ini sendiri gimana? Lebih prefer ke imigrasi Jepang atau imigrasi Indonesia? Jauh ini. Kami sebagai posisikan sebagai orang awam, Jepang sangat Ketat, ya. bagus ya untuk dalam cara pencegahan atau peningkatan keamanan. Namun di sisi lain saya sangat takjub lah tentang Indonesia yang masih memikirkan tentang HAM walaupun orang asing itu telah melanggar dan merugikan negara Indonesia sendiri sih. Itu saya keren sih. Terima kasih Kak atas waktunya, sudah mau hadir di dalam podcast Ngopi ini. sangat seru sekali lah. Menambah wawasan pengetahuan tentang pendetensian dan hukum keimigrasian nih. Ya, ini dan kakak-kakaknya dari tingkat 3 tahun depan berarti lulus ya Kak. Semoga Amin. semoga kakak-kakaknya dilancarkan dalam skripsi dan hingga lulus dan bekerja dengan amanah untuk memajukan imigrasi Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi.
Sekian dari podcast ngopi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.